Om Swastiastu. Halo semua, bagaimana kabarnya? Ibu harap semua dalam kondisi sehat ya. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan materi kita tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungan atau ekosistem. Adapun pokok bahasan kita pada pertemuan hari ini adalah membahas tentang bentuk interaksi dalam ekosistem. Nah, bentuk interaksi dalam ekosistem itu nanti dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, predasi, yang kedua, simbiosis, dan yang ketiga, kompetisi. Yang pertama, predasi. Predasi adalah interaksi antara makhluk hidup di mana satu spesies itu memakan spesies lain. Dalam hal ini, konsumennya atau yang memakan itu disebut predator, sedangkan spesies yang dimakan itu disebut dengan mangsa. Nah, ini adalah contoh dari interaksi predasi, di mana singa memangsa zebra. Singa berperan sebagai predator, sedangkan zebra berperan sebagai mangsa. Ini contoh kedua dari predasi, yaitu ular memangsa tikus. Ular berperan sebagai predator dan tikus berperan sebagai mangsa. Berikutnya, interaksi yang kedua yaitu simbiosis. Simbiosis adalah bentuk hidup bersama antara dua spesies. Jadi antara dua spesies itu hidup berdampingan. Nah, saat mereka hidup berdampingan itu akan menimbulkan interaksi yang disebut dengan simbiosis. Simbiosis dikenal dibagi menjadi 3, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Simbiosis yang pertama itu adalah simbiosis mutualisme, di mana hubungan antara dua jenis individu yang saling menguntungkan. Ini adalah contoh dari simbiosis mutualisme, yaitu interaksi antara kupu-kupu dan bunga. Kupu-kupu mendapat keuntungan yaitu mendapat makanan dari bunga, lalu bunga dibantu penyerbukannya oleh kupu-kupu. Ini contoh simbiosis mutualisme yang kedua, yaitu interaksi burung jalak dengan kerbau. Burung jalak mendapat makanan yaitu kutu kerbau, sedangkan kerbau mendapat keuntungan yaitu badannya tidak gatal lagi. Nah, ini contoh simbiosis mutualisme yang ketiga, yaitu ikan badut dan anemon laut. Ikan badut mendapatkan tempat tinggal, yaitu anemon laut tadi, dan anemon laut mendapat keuntungan yaitu dibersihkan oleh ikan badut. Simbiosis yang kedua yaitu simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan antara dua jenis individu yang memberikan keuntungan kepada salah satu pihak, tetapi pihak lain tidak dirugikan. Contohnya, interaksi antara ikan remora dan ikan hiu. Pada interaksi ini, ikan remora yang mendapat keuntungan, yaitu berupa sisa makanan dari ikan hiu, dan dia juga mendapat perlindungan dari ikan hiu. Sedangkan ikan hiu sama sekali tidak dirugikan, namun juga tidak diuntungkan. Jadi dia tidak peduli mau ada ikan remora atau tidak di sekitarnya. Contoh interaksi simbiosis komensalisme yang kedua, yaitu tanaman anggrek dan pohon mangga. Di sini, yang mendapat keuntungan adalah tanaman anggrek, karena tanaman anggrek mendapatkan tempat untuk hidup. Jadi seperti yang kalian tahu, tanaman anggrek itu untuk hidup dia harus menempel di suatu benda, entah itu di benda yang mati atau makhluk hidup, contohnya pepohonan. Jadi saat dia menempel di pohon mangga, dia mendapat tempat hidup, sedangkan si pohon mangga itu tidak dirugikan atau tidak diuntungkan. Jadi pohon mangga, mau dia ada anggrek yang menempel di batangnya, dia tidak akan dirugikan sama sekali. Lalu
simbiosis yang ketiga yaitu simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua jenis individu yang memberikan keuntungan kepada salah satu pihak dan pihak lain dirugikan. Contohnya, interaksi antara kutu rambut dan manusia. Nah, pada interaksi ini, kutu rambut mendapat keuntungan berupa makanan, yaitu darah dari manusia. Sedangkan si manusia dirugikan, yaitu berupa gatal di kepala dan bisa menimbulkan luka juga pada kepala. Lalu interaksi dari simbiosis parasitisme yang kedua adalah tali putri dan tumbuhan beluntas. Tali putri, ini pada gambar yang berwarna kuning, itu jika menempel pada suatu pohon atau suatu makhluk hidup, contohnya tumbuhan beluntas, dia akan menyerap hasil dari fotosintesis dari tanaman beluntas tadi. Kenapa? Karena tali putri itu tidak memiliki klorofil, jadi dia tidak bisa berfotosintesis sendiri. Jadi untuk bertahan hidup, dia harus menyerap makanan dari tanaman yang dihinggapinya. Sedangkan si tanaman beluntas, dia yang sari-sari makanannya terus diserap oleh tali putri, lama-lama dia akan mati. Jadi secara tidak langsung, pohon beluntas ini dirugikan sekali jika tali putri menempel pada tubuhnya. Lalu contoh simbiosis parasitisme yang lain adalah benalu dan pohon jambu. Jadi benalu ya yang digambar dilihat pada batang jambu yang menempel di atasnya itu akan menyerap air dari pohon jambu. Karena seperti kalian lihat di gambar, dia tidak punya akar. Jadi dia tidak bisa menyerap air sendiri. Nah, sedangkan si pohon jambu, dia lama-lama akan kekurangan air. Jadi jika terlalu banyak benalu yang menempel di pohonnya, maka lama-lama dia bisa mati. Nah, berikutnya interaksi makhluk hidup yang ketiga yaitu kompetisi. Nah, kompetisi itu adalah bentuk interaksi antara dua organisme yang dapat merugikan kedua belah pihak. Jadi kompetisi terjadi pada individu-individu yang berada dalam satu komunitas. Jadi dia harus ada di satu lingkup yang sama dan di ruang waktu yang sama. Nah, penyebab terjadinya kompetisi itu ada 3 hal. Yang pertama, perebutan makanan. Yang kedua, perebutan wilayah. Dan yang ketiga, perebutan pasangan. Nah, ini adalah contoh kompetisi antara singa dalam memperebutkan wilayah. Jadi ingat, kompetisi harus ada di komunitas yang sama. Jadi karena dia ada di komunitas yang sama, ada di ruang dan waktu yang sama, jadi untuk mempertahankan kehidupan, mereka biasanya harus berkompetisi, entah itu untuk memperebutkan wilayah tempat tinggal, memperebutkan makanan, atau memperebutkan pasangan. Nah, jika disimpulkan, bentuk interaksi dalam ekosistem, Ibu gambarkan dalam tabel, itu bentuknya seperti ini. Interaksi pada kompetisi merugikan kedua belah pihak. Jadi makhluk hidup satu dirugikan, makhluk hidup dua juga dirugikan. Jadi meskipun dia menang dalam kompetisi, pasti tetap ada kerugian yang dialami. Entah dia luka-luka, entah dia kehilangan kelompoknya nanti. Jadi tetap ada yang dirugikan. Lalu hubungan predasi itu satu diuntungkan dan satu dirugikan. Yang diuntungkan adalah predator, sedangkan yang dirugikan adalah mangsa. Untuk simbiosis parasitisme, ini hampir mirip dengan predasi, yaitu satu diuntungkan dan satu dirugikan. Berikutnya, untuk simbiosis komensalisme, satu diuntungkan dan satu tidak berpengaruh. Jadi tidak diuntungkan maupun tidak dirugikan. Sedangkan untuk simbiosis mutualisme, ini sama-sama menguntungkan kedua belah pihak. Jadi ini adalah rangkuman dari bentuk interaksi makhluk hidup dalam ekosistem. Nah, sekian video kita pada pertemuan kali ini. Ibu harap kalian mencatat materi-materi yang penting, dan setelah kalian paham materi hari ini, silahkan kerjakan kuis yang Ibu berikan. Dan Ibu selalu berpesan, tetap jaga protokol kesehatan, tetap jaga kondisi diri kalian sendiri dan keluarga kalian di rumah. Ibu tutup dengan para mesanti, Om Santi 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 Om.